Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Athena Class bersama saya Asti Amatunisa. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial tentang bagaimana cara membuat akun Google Classroom sebagai salah satu cara untuk membantu kita dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya, untuk memberi semangat kepada saya dalam pembuatan video-video pembelajaran selanjutnya. Baik, sekarang kita mulai. Langkah pertama, silahkan kita bisa pakai Firefox atau Google Chrome untuk membuka penelusuran di internet. Ini tampilan Chrome pertama. Untuk memulainya, silahkan kita langsung ketikkan saja Classroom. Nah, ini sudah ada, kita langsung klik saja di sini ya. Nah, ini hasil penelusurannya. Kita pilihnya yang classroom.google.com. Kita klik di sini. Kemudian tampilannya akan seperti ini. Untuk yang baru membukanya, tampilannya akan seperti ini. Kita langsung pilih di buka Classroom. Nah, jika diminta email atau ponsel, kita masukkan saja email kita yang aktif ya. Kita masukkan, saya pakainya, sorry. Maaf. Coba. Ya, udah masuk. Saya pakai Google akunnya yang tas merah. Kemudian ini tampilan awal jika kita belum memiliki Classroom. Ini kita sudah masuk Classroom ya. Kemudian kita akan menemukan tanda panah di sini. Kita klik. Di sini ada pilihan, ada gabung ke kelas dan buat kelas. Karena kita belum punya kelas yang bisa kita gabung, kita buat kelas dulu ya. Di sini kita klik buat kelas. Kita setujui ini, kemudian lanjutkan. Nah, nama kelasnya kita sesuaikan saja dengan keadaan kita. Contohnya, karena saya mengajar di kelas 3, kita nama kelasnya kelas 3A. Nah, di sini untuk bagian ini kita isi dengan nama guru saja. Guru Asti Amatunisa. Kemudian mata pelajarannya kita pakai tematik saja. Sebenarnya yang hanya wajib diisi itu yang nama kelas. Kesininya itu opsional ya, tapi bisa diisi bisa tidak. Nah, yang ruang kita contohnya kita ruang ini aja, ruang 1 misalnya. Kemudian jika sudah selesai deskripsi kelasnya, kemudian langsung klik buat. Kita tunggu. Ya, sudah muncul. Ini oke. Kita perhatikan dulu ininya ya, fitur-fiturnya. Ini identitas kita, ini nama kelasnya, kelas 3A, kemudian tadi kita gurunya, ini saya, Asti Amatunisa. Nah, untuk mengundang siswa ke grup ini atau ke kelas ini, di sini ada kode kelas. Jika terlalu kecil, ini bisa kita perbesar, diklik. Ini kita bisa kopikan ya, seperti itu. Sebelum ke sana, kita lihat dulu tampilan awal di sini. Nah, tampilan awal di sini itu hampir sama dengan penggunaan media sosial yang sudah familiar dengan kita ya. Nah, misalnya kita ada yang ingin disampaikan ini ke forum kelas 3A di sini. Misalnya kita ketikkan selamat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Semoga kalian tetap
Semangat. Nah, jika ada mau ditambahkan file, foto atau apa, kita bisa tambahkan di sini. Ya, atau misalnya ada video dari teman-teman yang punya video dari YouTube, linknya bisa disampaikan di sini. Atau kalau enggak, seperti ini juga udah cukup. Kemudian jika sudah, kita posting saja. Nah, ini sudah tampilannya di menu awal, ya, di tampilan awal di forum. Kemudian di Google Classroom ini kita juga bisa memberikan tugas kelas. Kemudian di sini untuk menu anggota, siapa saja yang sudah masuk ke kelas ini, kemudian nilainya yang sudah kita berikan ke teman-teman yang lainnya. Nah, untuk anggota di sini masih kosong. Sekarang kita akan mencoba untuk mengundang siswa kita. Nah, di sini kita sudah ada kode kelas. Kode kelasnya kita bisa copy. Kemudian saya akan coba masuk sebagai murid ya. Kita pakai akun lain. Di sini kita sama, langsung tulis Classroom saja. Kemudian pilihnya tetap sama yang Google Classroom yang ini. Nah, kemudian kita abaikan ya, ini pura-puranya belum ada sama sekali di situ. Kemudian kita pilih ke menu tambah. Karena kita akan bergabung ke kelas lain, kita pilihnya gabung kelas. Nah, kemudian di sini tempel kode yang tadi sudah di copy di menu yang di Google Classroom yang telah kita buat. Jika sudah, kemudian klik gabung. Ya, ini sudah bergabung ya. Menunya ada perbedaan ya. Kalau ini saya masuk sebagai siswa. Menunya hanya ada 3 di atas. Ada forum, tugas kelas, dan anggota. Kita bandingkan dengan akun kita sebagai guru. Ini kita tutup lagi. Nah, ini untuk menu di atasnya, ini kita sebagai guru ada forum, tugas kelas, anggota, dan ini tambahan menu nilai. Nah, kemudian untuk melihat anggotanya atau siswa yang sudah masuk siapa saja, kita silakan klik menu anggota di sini. Nah, sudah ada muncul Amatunisa Asti. Ini siswa yang sudah masuk. Misalnya ternyata Amatunisa Asti ini bukan murid dari kelas 3A. Kita bisa mengeluarkannya. Bagaimana cara mengeluarkannya? Kita klik dulu akun yang bersangkutan, kemudian pilih tindakan, kita pilih menu hapus. Nanti secara otomatis Amatunisa ini akan keluar dari kelas 3A ini. Gitu, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat tugas. Nah, di Google Classroom ini tugasnya bisa berupa pertanyaan atau juga berupa materi. Kita bisa memberikan materi juga. Misalnya yang berupa literasi atau pengamatan seperti itu ya. Nah, kita coba klik dulu di tugas kelasnya. Kemudian di sini ada menu buat. Di sini ada pilihannya, apa yang akan kita buat nih. Ada tugas kuis, atau pertanyaan atau materi. Nah, untuk kali ini kita coba pertama kita membuat tugasnya berupa materi ya. Nah, misalnya judulnya kita beri judul tema 7 subtema 1 pembelajaran 1. Misalnya ini judulnya. Kemudian kita bisa memberi deskripsi atau perintah diapakan nih materi ini. Perintahnya tentang materi ini kita seperti apa. Misalnya silahkan baca modul BDR berikut. Mintalah bimbingan
orang tua kalian saat belajar. Kemudian untuk menambahkan filenya, kita pilih menu tambahkan. Di sini kita pilihnya yang file. Nah, kalau kita pilih file, ini nanti filenya kita pilih yang ada di komputer. Ini browse ya. Ini pilih menu yang ada di komputer kita. Ini misalnya saya mengupload BDR ya, tema 7 subtema 1. Tunggu dulu. Ini loadingnya tergantung dengan ukuran file yang kita upload. Semakin besar berarti lama loadingnya juga akan semakin lama gitu ya. Kita tunggu dulu sampai selesai. Kalau misalnya di tengah jalan kita batalkan, berarti filenya tidak akan terupload dengan baik gitu ya. Nah, ini untuk file yang tadi kita tambahkan sudah terupload dengan baik. Di sini kita bisa pilih, jika kita punya dua kelas yang berbeda, kita bisa pilih untuk kelas mana saja nih tugas ini akan dikirimkan. Tapi karena pada kesempatan kali ini hanya ada satu kelas yang telah kita buat, jadi secara otomatis tugas ini, materi ini hanya akan tersampaikan di kelas 3A saja. Kemudian ini kita di menu semua siswa ini kita bisa pilih untuk siapa saja materi ini. Jika hanya untuk semua siswa, kita langsung klik semua siswa. Tapi juga ini bisa dijadikan sebagai bahan remedial. Misalnya kita bisa pilih siswa-siswa mana saja yang akan kita remedial dan kemudian akan diberi materi tambahan, kita bisa pilih siswa-siswa tertentu. Jika sudah, nah untuk topik ini tidak wajib, dibiarkan kosong juga tidak apa-apa. Jika sudah, kita bisa posting. Kita tunggu lagi. Ini nggak usah, diokekan saja. Ya. Nah, ini materi yang sudah kita upload. Kemudian kita untuk membuktikannya, ini materi sudah naik ke Google Classroom-nya atau belum, kita bisa cek di Google Classroom milik siswa. Kita ini sebagai siswa ya. Kita pilih di tugas kelas. Ya, ini sudah muncul tugasnya. Ini di forum. Nah, ini juga sudah ada. Di forum juga bisa terlihat tugas baru. Tapi sebenarnya di forum juga sebenarnya kita bisa membuat tugas di sini ya. Tapi takutnya itu nanti seperti di WA atau di WhatsApp itu kan kalau misalnya kita buat informasi kadang tertumpuk dengan komentar dari siswa lain. Nah, agar lebih rapi dan tidak tertumpuk-tertumpuk, kita buatnya di tugas kelas saja, jangan digabung di forum ini. Ini di forum ini cuma bisa juga untuk diskusi atau update informasi terbaru. Nah, ini seperti ini tugasnya sudah muncul. Kembali lagi kita cek di akun sebagai siswa ya. Nah, ini kita klik tugas di sini, bisa langsung klik di sini atau bisa juga lihat di menu tugas kelasnya. Kita klik di sini. Kemudian lihat materinya. Ya, ini misalnya kita sudah download. Nah, seperti itu. Itu contoh untuk mengupload tugas yang berbentuk materi. Ya, barusan kita sudah mencoba untuk mengirimkan materi kepada kelas kita ya. Nah, sekarang kita